berawal dari cara menyebutkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada dia mesti tebal. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Macam orang kepedasan habis makan sambal belacan. Bukan ha, kalau ha bergetar dada. Ya. Tapi guru sama murid mesti gosok gigi. Jangan sampai satu tak gosok gigi, dua gendangnya. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lanjutkanlah. Alhamdulillahi rabbil dalam, bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, semesta alam. Alamin, sakit. Aku memuji Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit. Apa ini? Rabbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Tak betul baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah. Kenapa tak pernah? Salah, karena aku tak pernah baca Quran. Berawal dari belajar membaca, setelah itu mulai lancar. Kalau lancar, enaklah dia Pak Ustaz. Ustaz Ridho itu hafal Quran, saya tak hafal, saya tak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata. Orang lain alif bata sajim ha qadal zar rota sin sin sod to soan dia enggak alif bata. Terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata, lahu ajrani, dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama karena dia mau baca Quran, pahala kedua kerja kerasnya yang terus mau belajar baca Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu di Tembilahan, di Indragiri Hilir ini yang tak lancar baca Quran, semangat terus. Salah, pahalanya makin banyak. Makin salah, pahalanya makin banyak. Betul? Apa nih betul? Kalau lancar kan sekali baca alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar alam nashrah, banyak hurufnya. Allah itu maha kasih, maha sayang. Setelah hafal diulang-ulang murojaah. Makanya nanti anak ibu pulang duduk di depan pintu mengulang hafalan. Malam jam 2 malam terdengar suara anak di sebelah. Bak. Ya, suara apa itu? Suara hantu. Mana pula ada hantu di rumah ini, anak kita hafal Quran. Yang hantu itu kau. Itu suara ngaji. Anak kita sedang ngulang hafalan di kamar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masya Allah bang, anak kita baru kelas 1 SMP di Hayatul Quran, tahajud malamnya. Cobalah dengar. Kau bang, kita udah nikah 10 tahun tak pernah sembahyang malam. Asal malam bangun, asal malam bangun, asal malam bangun. Kencing. Beruntung bertuahnya bapak ibu yang anaknya sudah di Hayatul Quran. Mudah-mudahan taman SMP 3 tahun, habis itu taman SMA 3 tahun. Mau jadi polisi silakan, jadi tentara silakan, jadi sekda silakan, jadi bupati silakan. Ke depan Bupati Indragiri Hilir hafal Quran, Gubernur Riau hafal Quran, Kapolda hafal Quran, Dandim hafal Quran, pilot pesawat hafal Quran. Sehingga Ustadz Somad tak pusing kepalanya mendengar musik naik pesawat. Udah tahu Ustadz pakai baju panjang dengan what can I do? Apa ini? Coba kalau didengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan ibu hamil, maka anaknya tenang. Kenapa anak-anak ini tenang mendengar pengajian? Mungkin emaknya dulu membacakan Al-Quran. Betul?
Ada anak-anak begitu dengar Ustaz ceramah, lompat sana, lompat sini. Rupanya maknya waktu hamil nyanyinya Kiong Racun Kucing Garong. Tahu nggak kucing garong? Garong itu kan perampok, udah kucing merampok lagi. Tabligh Akbar, sponsornya Bank Syariah Indonesia, BRI, BNI, Bank Riau Kepri Syariah, BPR Gemilang, Kementerian Agama, dan semua yang ada gambar-gambarnya sini, kalian bertanggung jawab menyelesaikan asrama itu. Apa gunanya ada gambarnya di situ, betul? Gambar aku pula yang paling besar di sini. Kacau senjata makan tuan. Tabligh Akbar, Ma'had Tahfiz Hayatul Quran, Ustadz Abdul Somad mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah dan berwawasan global. Otaknya tak sempit dan pici, dan dia sopan santun, berbudi bahasa. Ini sekarang banyak anak-anak tak tahu lagi menyalami. Tak tahu dia menyalami orang tua. Dulu kalau saya dibawa berjalan ke rumah orang, apa kata emak? Salam itu mak, salam itu nak, salam, cium tangan, bolak balik. Sekarang kita datang ke rumah orang, anaknya asik main game online. Kita kasih tangan kita, dikasihkannya bolak balik ke kita. Mau dibawa ke mana anak-anak kita ini yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya tinggal pondok pesantren. Kalau pesantren sudah bubar, hancur. Negeri ini hancur. Negeri ini didirikan oleh santri. Betul? Nanti ibu enak aja bilang betul. Mana buktinya? 10 November hari apa? Apa pula hari Sabtu? 10 November itu hari pahlawan. Pahlawan mengusir Belanda. Berteriaklah Bung Tomo, Allahu Akbar, tembak Belanda. Kalau kalian mati, mati syahid. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Orang lupa siapa yang membuat tentara-tentara pejuang itu berani mati. Yang membuat mereka berani mati, istrinya rela, suaminya berjuang, adalah fatwa dari ulama, namanya resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama tanggal 22 Oktober. Makanya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tambah 10 hari lagi, 10 November, 18 hari mereka mensosialisasikan setiap masjid, surau, langgar, musola, tembak Belanda, bunuh Belanda, bunuh Belanda. Tapi ini nanti kalau datang turis Belanda datang kemari mau menengok pohon kelapa di Tembilahan, jangan kalian bunuh. Datang turis Belanda satu bis, tiba-tiba berteriak, tembak Belanda. Dia mau investasi, dia mau impor kelapa, mereka mau buat barbeque, potong kambing, letakkan di atas bara, lalu dimakan, yummy. Dia mau buat arangnya, ternyata arang yang paling panas di dunia adalah briket batok kelapa dari Tembilahan Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti punya pabrik briket batok kelapa. Belum lagi sabutnya, belum lagi air kelapanya, belum lagi santannya. Saya nggak bisa makan santan Pak Ustaz. Kenapa? Diabetes, kolesterol. Ya yang sakit-sakit aja, yang sehat kan banyak. Yang sakit tak usah sentuh itu. Kau makan aja yang enak-enak, kangkung, genjer. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang dari sini semuanya sehat. Yang dililit utang-utangnya segera dilunaskan. Banyak yang utang. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodohnya. Banyak yang jomblo ini. Macam paham aja kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu berapa orang Indonesia tak bisa baca Quran sekarang? Kita cek ya.
Cara ngeceknya gimana Pak Ustadz? Caranya buka GOOGLE. Terus apa ditulis di situ? Jangan tulis Abdul Somad, muncul gambar saya di tembilahan nanti. Tulis di situ buta huruf Al-Quran. Buta huruf Al-Quran. Habis pula paket. Buta huruf Al-Quran berdasarkan Badan Pusat Statistik Sensus Nasional, orang Indonesia tak bisa baca Quran 53%. Tinggi apa rendah? Tinggi, 50% lebih tak bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100 orang, 53 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1000 orang, 530 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1.000.000 orang, 530.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah kalau wirid Yasin ujung-ujungnya aja baca Quran. Tapi jadilah mau dia datang wirid Yasin. Ibu ada wirid Yasin? Bapak ada wirid Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman fahum laqad haqqal qawlu fahum. Mantap, semuanya pandai baca Quran, betul? Nanti setelah semuanya bisa baca Quran, petang ini kita wirid Yasinnya tidak lagi baca Quran bersama, tapi kita akan memahamkan makna surat Yasin. Alhamdulillah ada saudara kita, ustadz kita jurusan tafsir. Ibu mau belajar tafsir surat Yasin? Alhamdulillah, nanti baca tafsir surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, makanya kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi namanya lainnya Yasin. Yasin itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Toha, Nabi Muhammad juga. Ahmad, Nabi Muhammad juga. Muhammad, dia juga. Al-Hami, dia juga. Al-Aqib, dia juga. Al-Hasir, dia juga. Al-Mahi, dia juga. Itulah nama-namanya banyak. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Oh enggak, yang ceramah tadi Profesor Abdul Somad, bukan UAS. Sama lah, orangnya kurus juga. Namanya banyak. Kadang kita kenalan sama orang, nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Pas dicari di Facebook tak ada Ibrahim, tapi mirip dia ada, nama Bram. Nama kau siapa? Nama saya Abdul Somad. Pas dicari di Facebook tak ada, rumahnya siapa? Anton. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak Ibu yakin 20 tahun lagi orang Tembilahan masih ada baca Quran? Yakin? Saya yakin kalau pesantren apa namanya? Hayatul Quran ini tegak berdiri, jangan cuman SMP Pak Ustadz, lanjutkan SMA, jangan cuman laki-laki, tambahkan perempuan, maka insya Allah tanahnya kurang 3 hektar. Lokasinya terpencil, pinggir jalan raya. Ini jalan raya kan? Tembilahan sebelah kiri, Pekanbaru sebelah kanan. Lalu lalang orang, lalu lalang, strategis tempatnya. Lokasinya di mana? Pinggir jalan, ibu kota, kabupaten, jalannya bagus. Ustaz tahu jalannya bagus dari mana? Tadi malam saya bangun udah sampai, baru bangun. Itu menunjukkan jalannya bagus. Baru terasa kepala saya benjol. Tanah 3 hektar, lokasi strategis, ustadznya terpercaya, taman pesantren, hafiz Quran, alumni dari Al-Amin, doktor pula, dosen pula, keluarga penghafal Quran. Maka saya yakin dan percaya, daftarkan anak Anda segera ke pesantren Hayatul Quran Tembilahan Indragiri Hilir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar.
Ibu kalau dipuji orang cepat bilang Allahu Akbar. Anak ibu yang di hayatul Quran itu ya? Iya. Udah hafal berapa juz, Bu? Alhamdulillah udah hafal 30 juz. Hebat anak ibu ya? Alhamdulillah. Cepat balikkan ke Allah. Bapak juga gitu. Anak bapak udah hafal Quran. Allahu Akbar gitu. Jangan anak bapak udah hafal. Siapa dulu bapaknya? Dunia ini sementara. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Apalah yang kita tinggalkan? Ustadz Ridho meninggalkan pondok pesantren. Ustadz Somad, aku datang kemari menumpang tua, menumpang jasa. Mudah-mudahan dengan tausiah ini terbuka pintu hati Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai Ustaz ceramah kemarin, berduyun-duyun lah orang terbilahan. Indra Gilihirir datang, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu bata. Assalamualaikum Ustaz Ridho, waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata lagi? Berapa kerikil lagi? Alhamdulillah Ustaz Somad banyak yang nelpon Ustaz. Mereka bantu? Enggak, nanya aja. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah segala maksud niat kami nanti ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta satu santri kita Ustaz Ridho. Ada santri kita yang 24 juz. terserah Ustaz Ridho, mau jus pokat, jus apel, jus mangga, terserah. Masya Allah ganteng. Ibu yang mau booking dari sekarang, daripada dapat menantu pecandu narkoba. 24 juz. Masya Allah. What is your name? Radit. Hah? Radit. Radit. Masya Allah ganteng, panjang umur. Anak saya pula laki-laki dua-dua. Kalau perempuan lah anak saya, tak dapatan kalian. Sambung ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها Qad aflaha man قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان لو كانوا البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
Silakan duduk. Udah ganteng, hafal Quran pula. Ustaz Badrun nyumbang 50 sak langsung guys. Ustaz Badrun nyumbang 50 sak. Ustaz Badrun 50 sak cash. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Setiap kita nanti di akhirat itu akan berada di bawah tenda, akan berada di bawah payung. Yang punya tenda, ini tenda sekarang, mati pun tak ada bawa tenda. Yang punya penyewaan tenda, mati tak bawa tenda. Tapi orang di padang mahsyar nanti akan bernaung di bawah tenda. Tendanya apa? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di akhirat akan bernaung di bawah tenda. Tendanya itu adalah sodako, apa pula soman. Jadi yang 50 sak itu tendanya itu cor 60 sak, tenang dia di padang mahsyar. Jadi yang nggak bersedekah ya macam inilah, cemas saja, takut hujan, takut panas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya tahu orang tembilan ini rendah hati, tawadu, tak mau dia itu pancingan pun tak terpancing juga dia. Nanti setelah ini barulah mereka berduyun-duyun transfer banking sampai error BSI sama BNI. Transfer kosong semua, berisi semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Mudah-mudahan Allah menjadikan tanah ini penuh dengan keberkahan, tanah wakaf yang tak bisa diwariskan, tak bisa diperjualbelikan, tak bisa dihibahkan, menjadi pusat kajian Al-Quran sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran, kita sibuk, tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapu, wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Hatinya sehat, pikirannya sehat, badannya sehat, kantongnya sehat. Itu yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau Tuhan ke kayu arah, jangan lupa membawa obat. Saya pakai mikrofon pembawa acara karena suaranya lebih kuat. Ini dia.
Mana tahu ada yang bertanya-tanya, kenapa dimintanya dari sana? Inilah mikrofon yang paling mantap. Takbir. Itu kalau ngetes mikrofon. Ini ngetes mikrofon. Halo, 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 halo. 1, 2, 3. Apa 1, 2, 3? Takbir lah. Bisa? Nanti kalau ada pengajian ibu-ibu, jamaah sedang layu, lesu, letoy, loyo, takbir. Itu caranya. Adik-adik pun gitu juga kalau sholat Jumat. Pas sholat Jumat ada nampak jamaah di sebelah. Allahu Akbar. Dia. Ulama yang paling tinggi levelnya di Mesir adalah mufti. Apa namanya? Tidak boleh orang berfatwa. Yang boleh berfatwa hanya mufti saja. Dulu waktu kita masih kerajaan Indragiri punya seorang mufti 20 tahun menjadi mufti. Siapakah namanya? Angkat tangan. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Tuan Guru Sapan. Mesir punya mufti yang termasyhur namanya Syekh Ali Jum'ah. Siapa namanya? Syekh Ali Jum'ah itu membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi. Sanadnya sampai kepada ulama besar kota Makkah. Nama ulama besar hadis kota Makkah itu namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu punya murid dari Indragiri Hilir. Inilah dia guru saya, guru kita semua, yaitu Syekh Idrus Hashim. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Kami mengundang beliau beberapa waktu yang lalu ke Pekanbaru untuk membacakan sanad-sanad hadis, mengambil barokah supaya tersambunglah sanad kami kepada ulama-ulama besar. Di antaranya karena kami tak berjumpa dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau meninggal tahun 1990 di kota Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di pemakaman Mu'alla Ma'la, dan beliau adalah musnidud dunia, ahli sanad dunia. Jadi kalau ada orang tembilahan, orang Indragiri Hilir yang tidak mengambil sanad hadis dari Syekh Idrus Hashim, itu kata pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi dia mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotokkan paruhnya. Mudah-mudahan yang belum belajar segera belajar. Amin. Yang tak mau belajar sudah aku sampaikan, tanggung jawabku sudah selesai, ya Allah. Allahu Akbar. Kampung beliau di Benteng. Di Benteng ini saya sudah sampai ke sana. Ada satu orang dari Benteng ini terbang ke Pulau Jawa, menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Madura. Dan setelah belajar menghafal Quran di pesantren Al-Amin Perenduan Madura, pulang dia. Tak boleh terlalu kuat. Dan setelah sampai ke Pulau Madura, kemudian pulanglah dia ke Indonesia. Dari Benteng ke Pekanbaru, naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya ke Pulau Madura, sampai di Madura ke Perenduan Al-Amin, menghafal Quran di sana, dan pulang kemari menjadi dosen. Itulah pendiri pesantren Tahfiz Quran Hayatul Quran ini. Beliau adalah Dr. Ridho yang ada di sebelah kiri saya ini. Orangnya ganteng, masih muda, doktor, dosen, hafal Quran pula. Cuman yang agak mengecewakan ibu satu aja, dia udah nikah. Jadi nggak bisa lagi untuk jadi menantu. Aku boleh buat. Tapi kalau dia mau, bisa aja kan. Hebat tak orang tembilahan, orang Indragiri Hilir? Hebat apa tak hebat?
Umar kita adik kelas saya, doktor dari Mesir. Di sebelah kanan saya Bapak Sekda, ada Pak Asisten, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Ustaz kok ingat? Saya asal sebut aja. Kalau kebetulan ada, alhamdulillah. Tak ada ya tak apa-apa. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan. Amin. Ustadz mereka, Ustadz sebut namanya. Kami yang dari jam 2 duduk di sini, kena hujan, nggak ada Ustadz sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum kusapa? Kena semua kan? Itulah jurusnya, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba kalau orang Benteng itu dulu kuliah di Jakarta jadi artis, balik dia kemari, apa dibuatnya? Kontes dangdut. Dibuatnya pentas tinggi, dia pun naik ke atas, bisa digoyang. Tapi orang Benteng mengirim anaknya ke Al-Amin menghafal Quran. 6 orang adik-beradik semuanya hafal Quran. Allahu Akbar. 6 orang, siji loro telu papat 5 6. Sada 2 telu 4 5 6. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Semuanya hafal Quran. Orang biasa. Hebat tak orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir, orang Benteng. Makanya kalau ada orang yang tak hebat, cepat-cepat kalian pindah. Planet Mars masih kosong. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penghafal Quran. Sebetulnya Dr. Ridho ini hidupnya sudah nyaman. Dosen, punya rumah, punya anak, punya istri, punya kampung. Kalau dia mau hidup nyaman, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, mati. Untuk apa dia susah-susah? Tapi dia mau bersusah-susah, mendirikan pesantren, membangun kelas untuk putra. Nanti Ustaz Somad kita bangun kelas untuk putri. Mana dia kelasnya Ustaz? Itulah yang atapnya belum ada tuh. Ustaz Somad nanti mobilnya tinggal aja, mobil nggak bisa masuk. Iyalah, masuk pakai mobil. Sampai di tengah jalan, Ustaz, mobil pun nggak bisa lewat. Jadi naik apa kita? Naik motor Pak Ustaz. Dalam hati saya, ini lama-lama naik sampan nanti. Ngapain Ustaz Ridho bersusah-susah sekarang, berbecek-becek, berlumpur-lumpur? Dia ingin supaya anak Indragiri Hilir menjadi anak-anak penghafal Quran. Bapak Ibu siap mewujudkan cita-cita besar ini? Siap, siap, siap. Allahu Akbar. Udah begitu suaranya, ini nampaknya jamaah ini akan menyelesaikan atap asrama putri. Selesai besok pagi insya Allah. Ini saya tengok banyak cincin ibu-ibu. Langsung ibu-ibu. Ada yang takut senyum, ada yang takut senyum. Ini rupanya giginya emas semua. Takut dia ketawa. Takut dicopot diminta. Kami tidak memaksa, Bu. Yang mau sedekah alhamdulillah, yang nggak mau inna. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, meninggal. Ada yang dibawa mati? Enggak ada. Apa ambil kan Pak? Alah malu pula. Untuk apa Pak? Suuzon aja kalian. Mereka kan buka usaha, bisnis, kebun sawit, kebun kelapa untuk nikah lagi. Yang kekal abadi mana? Nih kelas tahfiz Quran. Kalau bahasa kampungnya 1 month 1 juz. 1 month 1 bulan, 1 juz 1 juz. Baru 7 bulan sudah ada yang hafal 24 juz. Ibu berapa juz Bu? Saya 3 Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz mangga. Saya nggak mau lah anak saya itu cuma ngapal Quran nanti nggak ada ijazahnya. Ini ijazahnya SMP Beb.
Saya nggak maulah anak saya penghafal Quran, nanti anak saya mau masuk polisi. Sekarang ada jalur khusus yang hafal Quran bisa jadi polisi. Mau ibu punya anak polisi? Mau? Ibu nanti nggak kena razia. Kalau kena tilang tunjuk, ini anakku. Kena tilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyelamatkan anak ibu dari narkoba, dari ganja, dari ekstasi, dari maksiat, dari dosa, dari zina, dari pacaran? Alhamdulillah sudah ada pesantren Hayatul Hayat hidup. Apakah ibu hidup? Apakah bapak hidup? Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang hidup bukan orang berjalan, orang hidup bukan orang bergerak, orang hidup bukan orang ceramah. Orang yang hidup adalah ketika hatinya berzikir. Maka anak-anak penghafal Quran ini hidup. Makanya disebut pesantrennya namanya Hayatul Quran. Hatinya hidup karena Al-Qur'an. Mereka satu hari mengulang hafalannya 2 juz, 1 bulan dia hatam 2 kali, 1 tahun dia hatam 24 kali, dan pahalanya mengalir kepada Abdul Somad. Setuju apa enggak? Setuju? Ustadz Ridho yang susah payah mendirikan pesantren ini, kami yang kena hujan duduk di atas, masuk angin kentut nggak berhenti. Kenapa pula Abdul Somad yang dapat pahalanya? Aku cuman bermohon meminta 10 jari 11 dengan kepala. Apakah jamaah setuju aku dapat amal jariah? Dah selesai. Amal aku tak banyak, Bu. Tapi Ustaz kan ceramah kesana kemari. Pahala ceramahku ini udah habis karena ria. Pahala ceramahku ini udah habis karena dipuji-puji orang. Berikut ini mari kita dengarkan guru besar kita, Profesor Dr. Datuk Seri Ulama Setiap Negara Abdul Somad LCDS PhD. Mengembanglah lubang hidung macam terowongan. Pahala ceramahku ini udah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi aku yakin dan percaya ada guruku Kiai Idrus Hashim yang doanya mustajab. Ada Ustadz Ridho penghafal Quran 6 adik-beradik. Ada anak-anak penghafal Quran. Mereka melihat, oh Ustadz Somad, ini mereka ini yang hafal Quran ini. Kalau mereka masuk surga nanti, yang pertama dicarinya adalah ayahku mana? Kata malaikat, ayah kau transit di neraka jahanam. Tapi alhamdulillah semua ayah-ayahnya baik-baik, soleh-soleh semua, amin. Emakku mana? Emaknya dapat sapaan. Ayahnya sudah, emaknya sudah, abangnya sudah, kakaknya sudah, atuknya sudah, neneknya sudah. Lalu kemudian anak ini ditanya, siapa lagi yang mau kau masukkan ke surga? Kata anak penghafal Quran dari Hayatul Quran, ada satu yang belum. Siapa dia? Ustaz Somad. Kata malaikat, kau cari dia di ruang VVIP. Very very important person. Aminkanlah. Sebenarnya aku minta doa kalian aja, Besti. Maukah Bapak Ibu semua mendoakan supaya aku masuk surga? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itulah enaknya kalau kita berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Jangan bangga kau Abdul Somad, kau duduk di atas pentas. Jangan bangga kau tegak di depan bunga. Jangan bangga kau pakai atap. Boleh jadi yang duduk di depan di atas rumput yang kena hujan, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Betul? Diaminkannya pula. Aduh. Nggak apa-apa lah, yang penting masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil rahmat Allah turun ke Indragiri Hilir ini melalui
ini turun. Enak nggak jadi orang Indragiri Hilir? Enak. Itu tepi laut. Di tepi laut. Banyak ikan. Tanamannya subur. Ada pucuk ubi, ada pokok karet. Tolong memetiknya siang, jangan malam. Kalau dipetik malam, siap-siap, silap-silap, salah-salah memasak pucuk karet. Tapi jangan lupa, seandainya tsunami datang, maka Indragiri Hilir inilah yang pertama digulungnya. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ya Allah, selamatkan Indragiri Hilir. Kalau ada orang Indragiri Hilir, orang Tembilahan, mabuk, sakau, pacaran, berzina, pas dilarang. Jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan kau sakau. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Memang betul. Tapi kalau tsunami datang, rumah aku kena juga, bodoh. Bukan rumah kau aja yang kena. Anak-anak di sini membaca Quran, maka terjauhlah, tertolaklah bala dari negeri ini, insyaallah. Allah madfa'annal ghala wal waba wal bala wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Selamatkan Indragiri Hilir ini dari semua malapetaka bencana, ya Allah. Amin. Bagaimana tablik akbar Ustaz Somad kemarin? Selop hilang. Macam mana tablik akbar Ustaz Somad kemarin? Aku pulang berlumpur gara-gara nggak dapat. Saya tidak ingin mendengar cerita itu. Yang saya mau, setelah Ustaz Somad pulang dari Hayatul Quran, selesai asrama putri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kota infak sudah berjalan. Isi Pak, sama dompet, sama kartu kredit, sama KTP, STNK, BPKB, masukkan semua. Ibu, Masya Allah, isi semua Bu, isi semua, isi semua. Uang belanja nggak apa-apa. Bapak siap puasa, ya kan Pak? Apa kata malaikat mendoakan orang yang mengisi kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, kasihlah ganti sedekahnya, ya Allah. Apa doa malaikat untuk yang pura-pura khusyuk mendengar biar supaya tak ngisi kotak? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah ini binasakan dia, ya Allah. Waspadalah. Saya heran, kok tiba-tiba jantung saya ini degupnya lain. Rupanya kotak udah mendekat. Masya Allah, Masya Allah. Seseorang itu cuma ceramah aja itu, tak ada dia ngisi kotak. Pura-pura dia khusyuk biar supaya kotak itu lewat. Masya Allah. Mainkan, kalau bisa di atas ini agak 7 kali ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan paus, lumba-lumba, ikan hiu. Kalau yang di bawah ini aku tengok kerang, soto. Tapi banyak dan ikhlas. Amin. Begitu cara menyenangkan hati orang yang udah diejek. Tidak ada yang hina. Yang ngasih sedikit akan dibuat Allah banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar.
Memang bapak jabatannya tinggi, memang ibu duitnya banyak, tapi mengajar anak baca Quran kita belum tentu bisa. Betul Pak? Betul Bu? Saya kalau disuruh ceramah insya Allah sanggup. Ceramah ustadz di stadion insya Allah sanggup. Ceramah ustadz di TV insya Allah sanggup. Ceramah di tanah lapang insya Allah sanggup. Tapi kalau disuruh mengajar anak mengaji, baru 2 orang maju, naik cacing. Diundanglah saya ke TK. Kata protokol pembawa acara, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Tak ada anak-anak TK itu yang peduli, semuanya ngobrol. Disitulah baru saya sadar mengajar anak mengaji ini sulit, susah Bu. Makanya ketika anak saya baca amma yatasaalunna, hafal dia, masih SD. Kemarin subuh disuruh baca wailul lil mutaffifin, hafal dia. Masya Allah. Siapalah guru yang bisa membuat kau hafal ini nak? Aku tak sanggup, tak sabar. Saya mau datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru itu. Sampai di sekolah tak jadi saya cium, karena gurunya perempuan. Aslinya yang mengajar anak ini kita atau sekolah Pak? Kita. Aslinya yang mengajar anak ini ibu atau sekolah Bu? Ibu yang mengajar. Saya mesti hati-hati juga nih sampai terlungkup nanti. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini rekam nih kamera banyak. Ini ada yang streaming pula nampaknya. Keluar berita Abdul Somad terjungkal di terbilahan. Saksikan. Suburnya lah pula tembilahan nih, tengok subur, tengok tumbuh bunga-bunga. Tolong selesai acara kalian balik kan ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari cara menyebutkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada dia mesti tebal. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Macam orang kepedasan habis makan sambal belacan. Bukan ha, kalau ha bergetar dada. Ha. Ya. Tapi guru sama murid mesti gosok gigi. Jangan sampai satu tak gosok gigi, 2 gendangnya. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lanjutkanlah. Alhamdulillahi rabbil dalam, bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin semesta alam. Alamin sakit. Aku memuji Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Apa ini? Rabbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Tak betul baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah. Kenapa tak pernah? Salah, karena aku tak pernah baca Quran. Berawal dari belajar membaca, setelah itu mulai lancar. Kalau lancar, enaklah dia Pak Ustaz. Ustaz Ridho itu hafal Quran, saya tak hafal, saya tak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata. Orang lain alif bata sajim ha qadal zarra sin sin sad ta su'ain, dia enggak alif bata. Terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mau baca Quran, pahala kedua kerja kerasnya yang terus mau belajar baca Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu di Tembilahan, di Indagiri Hilir ini yang tak lancar baca Quran, semangat terus. Salah, pahalanya makin banyak. Makin salah, pahalanya makin banyak. Betul? Apa nih? Betul? Kalau lancar kan sekali baca alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar alam nashrah, banyak hurufnya. Allah itu maha kasih, maha sayang. Setelah hafal diulang-ulang murojaah. Makanya nanti anak ibu pulang duduk di depan pintu mengulang hafalan.
Malam jam 2 malam terdengar suara anak di sebelah. Bak. Ya. Suara apa itu? Suara hantu. Mana pula ada hantu di rumah ini? Anak kita hafal Quran. Yang hantu itu kau. Itu suara ngaji. Anak kita sedang ulang hafalan di kamar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masya Allah bang, anak kita baru kelas 1 SMP di Hayatul Quran. Tahajud malamnya, cobalah dengar. Kau bang, kita udah nikah 10 tahun tak pernah sembahyang malam. Asal malam bangun, asal malam bangun, asal malam bangun. Kencing. Besok kalau menanya. Beruntung bertuahnya bapak ibu yang anaknya sudah di Hayatul Quran. Mudah-mudahan tamat SMP 3 tahun, habis itu tamat SMA 3 tahun. Mau jadi polisi silakan, jadi tentara silakan, jadi sekda silakan, jadi bupati silakan. Ke depan Bupati Indragiri Hilir hafal Quran, Gubernur Riau hafal Quran, Kapolda hafal Quran, Dandim hafal Quran, pilot pesawat hafal Quran. Sehingga Ustadz Somad tak pusing kepalanya mendengar musik naik pesawat. Udah tahu Ustadz pakai baju panjang dengan what can I do? Apa ini? Coba kalau didengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan ibu hamil, maka anaknya tenang. Kenapa anak-anak ini tenang mendengar pengajian? Mungkin emaknya dulu membacakan Al-Quran, betul? Ada anak-anak begitu mendengar Ustaz ceramah, lompat sana, lompat sini. Rupanya maknya waktu hamil nyanyinya Kiam Racun Kucing Garong. Udah kucing garong. Garong itu kan perampok, udah kucing merampok lagi. Tabligh Akbar, sponsornya Bank Syariah Indonesia, BRI, BNI, Bank Riau Kepri Syariah, BPR Gemilang, Kementerian Agama, dan semua yang ada gambar-gambarnya sini, kalian bertanggung jawab menyelesaikan asrama itu. Apa gunanya ada gambarnya di situ, betul? Gambar aku pula yang paling besar di situ. Kacau senjata makan tuang. Tabligh Akbar, Ma'had Tahfiz Hayatul Quran, Ustadz Abdul Somad mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah dan berwawasan global. Otaknya tak sempit dan picik, dan dia sopan santun, berbudi bahasa. Ini sekarang banyak anak-anak tak tahu lagi menyalami. Tak tahu dia menyalami orang tua. Dulu kalau saya dibawa berjalan ke rumah orang, apa kata emak? Salam itu mak, salam itu nak, salam, cium tangan bolak-balik. Sekarang kita datang ke rumah orang, anaknya asik main game online. Kita kasih tangan kita, dikasihkannya bolak-balik ke kita. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya tinggal pondok pesantren. Kalau pesantren sudah bubar, hancur. Negeri ini hancur. Negeri ini didirikan oleh santri. Betul? Nanti ibu enak aja bilang betul. Mana buktinya? 10 November hari apa? Apa pula hari Sabtu? 10 November itu hari pahlawan. Pahlawan mengusir Belanda. Berteriaklah Bung Tomo, Allahu Akbar, tembak Belanda. Kalau kalian mati, mati syahid. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Orang lupa siapa yang membuat tentara-tentara pejuang itu berani mati. Yang membuat mereka berani mati, istrinya rela, suaminya berjuang, adalah fatwa dari ulama, namanya resolusi jihad. Hadratus
Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama tanggal 22 Oktober. Makanya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tambah 10 hari lagi, 10 November, 18 hari mereka mensosialisasikan setiap masjid, surau, langgar, musola, tembak Belanda, bunuh Belanda, bunuh Belanda. Tapi ini nanti kalau datang turis Belanda datang kemari mau menengok pohon kelapa di Tembilahan, jangan kalian bunuh. Datang turis Belanda satu bis, tiba-tiba berteriak, tembak Belanda. Dia mau investasi, dia mau impor kelapa, mereka mau buat barbeque, potong kambing, letakkan di atas bara, lalu dimakan, yummy. Dia mau buat arangnya. Ternyata arang yang paling panas di dunia adalah briket batu kelapa dari Tembilahan Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti punya pabrik briket batu kelapa. Belum lagi sabutnya, belum lagi air kelapanya, belum lagi santannya. Saya nggak bisa makan santan Pak Ustaz. Kenapa? Diabetes, kolesterol. Ya yang sakit-sakit aja, yang sehat kan banyak. Yang sakit tak usah sentuh itu. Kau makan aja yang enak-enak, kangkung, genjer. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang dari sini semuanya sehat. Yang dililit utang-utangnya segera dilunaskan. Banyak yang utang. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodohnya. Banyak yang jomblo ini. Macam paham aja kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu berapa orang Indonesia tak bisa baca Quran sekarang? Kita cek ya. Cara ngeceknya gimana Pak Ustadz? Caranya buka GOOGLE. Terus apa ditulis di situ? Jangan tulis Abdul Somad, muncul gambar saya di Tembilahan nanti. Tulis di situ buta huruf Al-Quran. Buta huruf Al-Quran. Habis pula paket. Buta huruf Al-Quran berdasarkan Badan Pusat Statistik Sensus Nasional, orang Indonesia tak bisa baca Quran 53%. Tinggi apa rendah? Tinggi, 50% lebih tak bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100 orang, 53 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1000 orang, 530 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1.000.000 orang, 530.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah kalau wirid Yasin ujung-ujungnya aja baca Quran. Fayakun Jaon. Tapi jadilah mau dia datang wirid Yasin. Ibu ada wirid Yasin? Bapak ada wirid Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizil litunzira qauman fahum laqad haqqal qawlu fahum. Mantap. Semuanya pandai baca Quran. Betul? Nanti setelah semuanya bisa baca Quran, petang ini kita wirid Yasinnya tidak lagi baca Quran bersama, tapi kita akan memahamkan makna surat Yasin. Alhamdulillah ada saudara kita, ustaz kita jurusan tafsir. Ibu mau belajar tafsir surat Yasin? Alhamdulillah, nanti baca tafsir surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Makanya kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi namanya lahirnya Yasin.
Yasin. Yasin itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Toha, Nabi Muhammad juga. Ahmad, Nabi Muhammad juga. Muhammad, dia juga. Al-Hami, dia juga. Al-Aqib, dia juga. Al-Hasir, dia juga. Al-Mahi, dia juga. Itulah nama-namanya banyak. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Oh enggak, yang ceramah tadi Profesor Abdul Somad, bukan UAS. Sama lah, orangnya kurus juga. Namanya banyak. Kadang kita kenalan sama orang, nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Pas dicari di Facebook tak ada Ibrahim, tapi mirip dia ada, nama Bram. Nama kau siapa? Nama saya Abdul Somad. Pas dicari di Facebook tak ada, rupanya siapa? Anton. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak Ibu yakin 20 tahun lagi orang Tembilahan masih ada baca Quran? Yakin? Saya yakin kalau pesantren apa namanya? Hayatul Quran ini tegak berdiri, jangan cuman SMP Pak Ustadz, lanjutkan SMA, jangan cuman laki-laki, tambahkan perempuan, maka insya Allah tanahnya kurang 3 hektar. Lokasinya terpencil, pinggir jalan raya. Ini jalan raya kan? Tembilahan sebelah kiri, Pekanbaru sebelah kanan. Lalu lalang orang, lalu lalang, strategis tempatnya. Lokasinya di mana? Pinggir jalan, ibu kota, kabupaten, jalannya bagus. Ustaz tahu jalannya bagus dari mana? Tadi malam saya bangun udah sampai, baru bangun. Itu menunjukkan jalannya bagus. Baru terasa kepala saya benjol. Tanah 3 hektar, lokasi strategis, ustadznya terpercaya, taman pesantren, hafiz Quran, alumni dari Al-Amin, doktor pula, dosen pula, keluarga penghafal Quran. Maka saya yakin dan percaya, daftarkan anak Anda segera ke pesantren Hayatul Quran Tembilahan Indragiri Hilir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Ibu kalau dipuji orang cepat bilang Allahu Akbar. Anak ibu yang di Hayatul Quran itu ya? Iya. Udah hafal berapa juz, Bu? Alhamdulillah udah hafal 30 juz. Hebat anak ibu ya? Alhamdulillah. Cepat balikkan ke Allah. Bapak juga gitu. Anak bapak udah hafal Quran. Allahu Akbar gitu. Jangan anak bapak udah hafal. Siapa dulu bapaknya? Dunia ini sementara. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Apalah yang kita tinggalkan? Ustadz Ridho meninggalkan pondok pesantren. Ustadz Somad, aku datang kemari menumpang tuah, menumpang jasa. Mudah-mudahan dengan tausiah ini terbuka pintu hati Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai Ustaz ceramah kemarin, berduyun-duyun lah orang Tembilahan Indragiri Hilir datang. Ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu bata. Assalamualaikum Ustaz Ridho, waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata lagi? Berapa kerikil lagi? Alhamdulillah Ustaz Somad banyak yang nelpon Ustaz. Mereka bantu? Enggak, nanya aja. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah segala maksud niat kami nanti ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta satu santri kita Ustaz Ridho. Ada santri kita? Terserah Ustaz Ridho. Mau jus pokat, jus apel, jus mangga, terserah. Masya Allah ganteng. Ibu yang mau booking, booking dari sekarang.
daripada dapat menantu candu narkoba? Masya Allah. What is your name? Hah? Radit. Masya Allah, ganteng, panjang umur. Anak saya pula laki-laki dua-dua. Kalau perempuan lah anak saya, tak dapatan kalian. Sambung ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها Qad aflaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ulaika ashabul أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا qul law قل لو كانوا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Sadaqallahul azim. Masya Allah. Hebat apa tak hebat, Bu? Kasih dulu oleh-oleh. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Silakan duduk. Udah ganteng, hafal Quran pula. Ustaz Badrun nyumbang 50 sak langsung guys. Hah? Ustaz Badrun nyumbang 50 sak. Ustaz Badrun 50 sak cash. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Setiap kita nanti di akhirat itu akan berada di bawah tenda, akan berada di bawah payung. Yang punya tenda ini tenda sekarang, mati pun tak ada bawa tenda. Yang punya penyewaan tenda, mati tak bawa tenda. Tapi orang di padang mahsyar nanti akan bernaung di bawah tenda. Tendanya apa? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di akhirat akan bernaung di bawah tenda. Tendanya itu adalah sodako, apa pula soman. Jadi yang 50 sak itu tendanya itu cor 60 sak, tenang dia di padang mahsyar. Jadi yang nggak bersedekah ya macam inilah, cemas saja, takut hujan, takut panas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya tahu orang tembilan ini rendah hati, tawadu, tak mau dia itu pancingan pun tak terpancing juga dia. Nanti setelah ini barulah mereka berduyun-duyun transfer banking sampai error BSI sama BNI. Transfer kosong semua, berisi semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
ahwali muqtahimi. Mudah-mudahan Allah menjadikan tanah ini penuh dengan keberkahan. Tanah wakaf yang tak bisa diwariskan, tak bisa diperjualbelikan, tak bisa dihibahkan, menjadi pusat kajian Al-Quran sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren.